Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidan Rahmanu dari S1 Pendidikan Teknik Elektro Offering A Angkatan 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan atau mempraktekkan tentang interrupt pada microcontroller pada Atmega 8535. Ini ya. Yang dibimbing oleh Bapak Yogi Dwi Mahandi. Langsung saja kita ke pembahasan materi, yaitu mengenai interrupt. Nah, definisi interrupt sendiri ia adalah kondisi di mana pada saat program utama dieksekusi atau dikerjakan oleh CPU kemudian tiba-tiba berhenti untuk sementara waktu karena ada rutin lain yang harus diganti terlebih dahulu oleh CPU. Nah, setelah selesai mengerjakan rutin tersebut, CPU kembali mengerjakan instruksi pada program utama. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya pada dasarnya. Dan ini adalah tabel prioritas. Nah, jadi nanti yang diprioritaskan adalah reset, INT 0, INT 1, dan sebagainya sampai INT2 dan SPM RDY. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan INT00, INT1, dan INT2. Langsung saja untuk proses pembuatannya. Yang pertama tentunya rangkaian. Nah, untuk rangkaian yang saya pakai, untuk rangkaian yang pertama, itu seperti ini. Oh ya, mohon maaf. Sebelumnya, ini kalau menurut saya ada 5 coding dan 2 rangkaian. Yang rangkaian pertama seperti ini, dan yang rangkaian kedua seperti ini yang saya gunakan. Sebentar. Nah, seperti ini kurang lebih. Bedanya hanya di sini, di paralel. Nah, untuk yang program pertama, kita lanjut. Untuk program yang pertama, kita disuruh untuk membuat interrupt. Pada saat kondisi falling edge. Nah, kita langsung saja untuk KAVR-nya seperti ini ya prosesnya. Jadi new project, terus pilih yang yes, Atmega, lalu kita setting port C sebagai output. Nah, untuk yang pertama seperti ini. Nah, kita setting ke falling edge terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya gunakan seperti itu dan sudah saya masukkan. Untuk include saya menggunakan Atmega, delay seperti biasa. Nah, untuk program yang saya gunakan itu seperti ini. Nah, di interrupt 0 yang INT 0 itu saya gunakan seperti ini. Nah, sedangkan untuk pada program utamanya saya menggunakan ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Langsung saja, jika sudah kita build all, lihat apa ada error atau tidak. Kalau tidak ada dan no warning, bisa kita masukkan pada rangkaian Proteus. Nah, rangkaian pertama Proteus, double klik pada Atmega. Nah, ini coding pertama ya. Nah, ini coding pertama, X, input file hex-nya, oke. Nah, kita play. Jadi, sebelumnya saya beri penjelasan. Pada interrupt ini ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Yang pertama, low. Low itu saat kondisi tombol belum ditekan. Nah, seperti sekarang ini sedang low. Dan ada saat rising. Nah, rising itu saat tombol kita tekan dan kita tahan. Ini merupakan rising. Dan ada falling. Falling itu saat kita lepas. Kita lepas seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Ini langsung saja
Ini untuk program falling edge ya, yang pertama. Nah, ini falling edge. Tadi coding 1 sudah saya masukkan. Langsung saja falling edge. Pada saat low, dia masih tetap program utama. Lalu saat ditekan dan ditahan, dia tetap. Dan saat dilepas, nah dia berlogika 10 10 10 10 10. Dan selanjutnya dia setelah 1000 ms dia akan berubah ke 11111111. Seperti itu pada program yang pertama pada bagian falling edge tepatnya. Nah, selanjutnya kita pindah ke program kedua. Langsung saja kita close yang ini, kita open coding kedua. Nah, untuk coding kedua yang saya gunakan itu sama dengan program pertama. Untuk program utamanya seperti ini dan program interruptnya seperti ini. Nah, yang membedakan antara program 1, 2, 3, dan 4 itu ada pada modenya. Nah, untuk yang tadi ada pada mode falling edge, kalau pada saat ini dia ada pada mode rising edge. Langsung saja kita build all. Kita lihat apakah ada error atau tidak. Jika tidak, bisa kita inputkan pada file Proteus. Wah, not responding. Bahaya ini. Wait. Sebentar, kita tunggu. Nah, dia sudah keluar, notifikasinya tidak ada error, tidak ada warning. Jadi bisa kita input pada rangkaian Proteus. Seperti biasa, double klik pada Atmega, input coding kedua, debug X, input file hex, kita oke. Setelah itu kita play. Oh ya, tadi untuk hasil sudah saya cantumkan pada tabel. Nah, tadi pada saat dia low tidak berubah, rising tidak berubah, dan pada saat dia dilepas atau kondisi falling dia baru berubah ya. Nah, pada saat ini kita mensimulasikan rising edge. Nah, rising edge untuk data yang saya dapatkan seperti ini. Pada saat dia low tidak ada perubahan, saat dia rising ada perubahan, dan saat falling dia tidak ada. Nah, mari kita buktikan bersama. Nah, ini pada saat low ya. Pada saat kondisi low dia tidak ada perubahan, tetap program utama. Dan di sini bilang kalau ada perubahan pada saat dia ditekan atau rising. Kita buktikan. Nah, di sini bisa dilihat dia ada perubahan pada saat rising. Jadi berlogika 10 10 10 10 10. Setelah itu dia 1111. Nah, ini masih saya tekan kan? Kita coba lepas. Nah, dia tetap di program utama, jadi seperti ini yang kita dapatkan. Jadi ini sudah benar ya. Lalu kita lanjut ke program AnyChange. Ini kita close dulu. Lalu kita open seperti biasa. Kita inputkan coding yang AnyChange. Nah, ini masih sama yang saya gunakan, hanya saja yang membedakan ini ya. Tadi ini saya sudah menggunakan AnyChange. Kita build all. Kita lihat apakah ada error atau tidak. Nah, ini udah tidak ada error, tidak ada warning, jadi bisa kita inputkan pada rangkaian Proteus. Seperti biasa, ini kita stop dulu, double klik pada Atmega, kita inputkan codingnya. Oh maaf, coding 3 ya. Debug X, kita input file hexnya. Nah, setelah itu kita play.
Nah, pada laporan saya itu dia pada saat kondisi low dia tidak ada perubahan, pada saat dia kondisi rising atau ditekan dari tahan dia ada perubahan, lalu saat button itu dilepas dia ada perubahan lagi. Nah, sekarang kita buktikan benar dan salahnya. Lanjut. Oh, ini ya. Nah, ini kita tekan dan kita tahan ya. Nah, jadi untuk output yang kita dapatkan itu seperti ini. Dia berlogika 101011010 dan selanjutnya disusul seperti ini 1 sampai 8 LED berlogika 1. Jadi bit ke 0 sampai bit ke 7 dia dalam kondisi berlogika 1. Nah, ini masih dalam kondisi rising ya. Tadi low sudah, rising sudah, sekarang ganti falling. Coba kita lepas tombolnya, apakah ada perubahan? Nah, ini ada didapati perubahan kan? Berlogika 101011010. Nah, setelah itu disusul 1111111. Nah, jadi sudah sesuai dengan yang saya tulis. Nah, setelah itu dia akan kembali ke program utama. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk program untuk rangkaian any change atau coding atau dia pada saat any change. Lanjut ke program keempat yaitu low level. Kita open low level. Nah, ini dia. Ini masih sama ya seperti rangkaian-rangkaian sebelumnya. Nah, yang membedakan hanya ini. Dia tertulis INT 0 mode low level. Nah, kita lihat build all apakah ada error atau tidak. Bentar. Nah, ini tidak ada error, no error, no warning, jadi bisa kita inputkan pada rangkaian Proteus. Seperti biasa, double klik pada Atmega, kita input codingnya. Nah, ini X input file hex. Oke. Nah, ini untuk yang saya tuliskan pada laporan, dia berlogika program utama pada saat kondisi low, lalu tetap program utama pada saat kondisi dia rising, lalu dia ada perubahan pada saat kondisi falling. Nah, kita buktikan bersama-sama, lanjut saja, langsung saja kita play. Nah, ini pada saat kondisi dia masih low ya, low, jadi dia masih tetap program utama berlogika 1111000. Lalu coba kita alihkan dia ke kondisi rising atau pada saat tombol ditekan dan ditahan. Ya, tetap tidak ada perubahan. Seperti ini, dia tetap program utama seperti pada saat kondisi low. Lalu coba kita posisikan pada kondisi falling. Nah, ini dia ada perubahan. Untuk LED berlogika 10101010, lalu selanjutnya disusul dengan berlogika 1111111. Nah, berarti sudah sesuai ya dengan yang saya tulis dan yang saya simulasikan. Dan selanjutnya dia akan kembali kepada program utama seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk rangkaian interrupt program A. Lalu adapun interrupt program B. Nah, apa sih yang membedakan program A dengan program B? Nah, program A itu dia menggunakan satu interrupt pada INT 0, dan pada saat 3 inputan atau 3 interrupt, dia itu menggunakan 3 interrupt sekaligus. Nah, untuk tabel hasil yang saya peroleh itu seperti ini. Kita lanjut.
Nah, ini pada rangkaian ke-1, lalu untuk rangkaian kedua itu seperti ini. Nah, jadi di paralel antara INT2, INT1, INT0 itu di paralel. Selanjutnya tetap sama. Oh, ini masih kondisi play. Lalu ini untuk hasil yang saya peroleh. Jadi nanti kita tidak akan mencet satu-satu, melainkan hanya sekali pencet dan dia akan menjalankan INT 0, INT1 dan INT2 secara bergantian dengan delay 1000 ms. Nah, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Dia akan berlogika 101010110, kemudian disusul 8 kali. Lalu dia akan melanjutkan ke program yang kedua, yaitu dari INT1 0000001, selanjutnya disusul ke 8 kali. Nah, setelah dia selesai, lalu dia akan melanjutkan ke program ke ini, INT2, dan yang kita dapati nanti adalah 107 kali, dan selanjutnya disusul 8 kali setelah 1000 ms. Nah, kita buktikan apakah itu benar. Ini dia pada saat kondisi falling ya, ada perubahan. Nah, pada saat kondisi low dia tetap program utama, tidak ada perubahan. Lalu coba kita posisikan dia pada kondisi rising. Nah, kondisi rising dia tetap tidak ada perubahan, tetap program utama. Selanjutnya kita kondisikan dia pada falling. Nah, ini dia ada perubahan. Jadi dari program utama dia berlogika 101011010, lalu setelah 1000 ms dia berlogika 1. Nah, ini dia menyala di bit ke 0, lalu berlogika 111 lagi. Nah, selanjutnya dia menyala pada bit ke-7, itu sudah sesuai dengan yang saya tuliskan. Lalu ya dilanjut ke program yang ini 1111. Nah, setelah berakhir dia kembali lagi ke program utama. Nah, adapun alasan atau hal yang menyebabkan mengapa demikian, kenapa kok tidak INT2 dulu, INT1 dulu baru 0, kok nggak diacak gitu aja. Nah, itu ada namanya tabel prioritas. Nah, ini sudah ada di dasar teori. Tabel prioritas, sebentar saya cari. Nah, ini dia. Pada tabel prioritas itu INT0 ada pada urutan kedua, INT1 pada urutan ketiga, dan INT2 itu ada pada urutan 19. Jadi jika diurut nanti dia melakukan program INT0, lalu INT1 dan INT2. Kemudian dia akan kembali ke program utamanya. Nah, seperti itu kurang lebih cara kerjanya pada interrupt 3 inputan gitu. Nah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau berkata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.